Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa si Jenius Keluarga Jong. Kita masuk di part 16. Di awal video ini, Yeonseo yang merasa tidak melakukan kesalahan pun menatap mereka berkata, "Aku tak merasa ucapanku itu tidak sopan." Satu murid sekte Jongnan yang punya pendapat tersendiri pun membalas, tapi ucapan itu ditangkap secara berbeda berdasarkan orang yang mendengarkannya. Apa kau sungguh tidak sadar kalau di surat Potras tak akan pernah disambut sebagai tamu terhormat di Muri? Bersamaan dengan Yeonseo yang tahu jika di surat Potras memang memiliki banyak musuh, Woncang di sampingnya menimpali. Bukankah petarung terkuat mereka kalah dalam pertarungan? Bala bantuan akan jadi berharga. Kau tahu kan? Udah kita Jongnan yang merasa dihina pun menegaskan, bala bantuan akan jadi berharga katamu. Yang menghina sekte kami ya? Di tengah ketegangan itu yang terjadi di antara mereka, tiba-tiba saja perhatian mereka semua teralihkan ketika melihat kemunculan anggota grup kecil sekte Tiransword yang keberadaan mereka saja sudah membawa lebih banyak kekuatan dibanding para pendekar sekte Jongnan. Lalu, saat Yeonseo bertanya-tanya bagaimana bisa pendekar sekte Tiransword sampai sejauh itu ke dalam sekte Jongnan, Kapten Regu kecil sekte Tiransword di sana, sebutlah saja Dodet, yang melihat keberadaan Hea berkata, "Guys, Hamichi bocah perempuan itu dulu. Dia membawa peninggalan Sword Immortal." Tentu saja, para murid sekte Jongnan pun tertinggal diam membiarkannya begitu saja, di mana mereka segera menarik keluar pedangnya untuk menahan pergerakan Regu sekte Tiransword tersebut. Lalu, di saat para bawahannya tengah beradu pedang dengan para murid sekte Jongnan, Kapten Dodet berjalan ke arah Yeonseo menuturkan, "Yo, bocah-bocah di surat Potras, apa urusan yang kalian miliki di 9 sekte besar? Apalagi faksi kalian berusaha untuk mengembalikan keseimbangan sekarang setelah sekte kami memiliki keunggulan." Yeonseo menyadari jika Regu sekte Tiransword menyusup ke sana karena mengincar untuk melukai Hea, segera melirik ke arah Woncang berkata, "Woncang, aku membutuhkan bantuanmu." Woncang pun tersenyum tipis membalas, "Okidoki, jangan khawatirkan belakangmu." Tepat setelah Woncang mengatakan itu, Yeonseo pun mendekat ke arah Kapten Dodet, di mana saat jaraknya lumayan dekat, Yeonseo segera melompat menerjangnya. Hingga Kapten Dodet yang tidak menduganya pun kewalahan untuk mengimbanginya. Melihat kaptennya yang begitu terpojok begitu, dua bawahannya pun segera bergerak untuk membantunya. Akan tetapi, belum sempat mereka bisa menginterupsi Yeonseo, Woncang muncul menahan mereka, di mana ia berhasil menghabisi salah satunya dalam hitungan detik. Lalu, karena Woncang menangani satu bawahan lainnya, Yeonseo pun semakin leluasa untuk menekan Kapten Dodet di sana. Bahkan, meski Kapten Dodet berhasil melancarkan sebuah serangan balik, Yeonseo bisa menghindarinya dengan teknik radian Wing Step, di mana ia bergerak cepat memutarinya dan langsung mengakhirinya dengan menusuknya dari belakang. Tentu saja, kematian Kapten Dodet langsung mempengaruhi jalannya pertarungan di sana, di mana anggota Regunya pun kehilangan fokusnya, yang membuat mereka lebih mudah untuk dihabisi. Lalu, melihat Yeonseo dan Woncang yang mampu menangani 3 orang anggota sekte Tiransword dengan mudah, para murid sekte Jongnan yang merasa kesulitan untuk menangani 2 dari mereka saja pun tentu merasa malu. Hingga saat Yeonseo menggendong Hea, para murid sekte Jongnan meminta maaf kepadanya. Permisi, kami bereaksi berlebihan. Kami minta maaf atas kekasaran kami." Namun, belum sempat Yeonseo mengatakan apapun, Elder Jonghyul dan Elder Weiji telah tiba di sana. Di mana saat Elder Weiji masih melihat mayat para anggota sekte Tiransword yang tergeletak di sana, Elder Jonghyul yang bisa menebak siapa yang telah mengalahkan mereka pun lebih dulu menghampiri Yeonseo sembari berkata, "Jongnan berutang padamu." Yeonseo meliriknya membalas, "Aku hanya melindungi keponakanku." Melihat sikapnya yang seperti itu, Elder Jonghyul pun menimpali, "Ya, akan mengikuti jejak Myohwa dan menjadi pilar sekte ini. Bagi kita kami, ini adalah sebuah kepetulangan besar." Sembari menurunkan Hea, Yeonseo yang penasaran pun bertanya, "Saya bersyukur jika Anda melihatnya seperti itu.
Kalau begitu, jika tidak berkeberatan, bolehkah saya berlatih di sini sebentar? Kalian semua tidak perlu melangkah pergi. Sensasi yang baru saja saya rasakan menolak untuk lepas. Mendengar hal itu, Elder Jong Yoil yang mengerti jika Yeonsin mendapat pencerahan pun segera meminta mereka semua untuk menjaga jarak dari Yeonsin. Lalu, setelah terdiam sebentar mengamati kembali jarak pedang di dinding tebingnya, Yeonsin yang mampu menyempurnakan penyerahannya berkat pertarungannya dengan anggota seketir Ansor tadi pun menarik keluar pedangnya. Namun, baru saja Yeonsin akan mulai bergerak, energi intinya tidak muncul seperti keinginannya. Hal itu pun membuat Yeonsin menghentikan pergerakannya, di mana ia kembali melirik ke arah jejak pedang pada dinding di tebingnya sembari menuturkan, "Saya tak akan mengklaim warisan Swordmaster. Tanda itu memiliki arti seperti ini. Di sini terbaring Swordfield. Lebarkanlah pandanganmu." Kurang lebih seperti itu. Mendengar perkataannya, Elder Jong Yoil pun menjelaskan, konon saat Grandmaster meningkatkan jejak mereka, energi spiritualnya masih tersimpan dalam jejaknya. Itu melampaui batas antara seni bela diri dan sihir. Swordmaster juga begitu, dan kau telah berkomunikasi dengannya. Bakatmu bertemu dengan takdir. Yeonsin yang penasaran pun menatapnya berkata, "Saya dengar dia menghabiskan waktu tahun terakhirnya di Zhongnan. Kalau begitu, dia pasti berteman dengan Master Sete Zhongnan. Inti dari teknik pedang Zhongnan itu kuat, tapi itu tak cocok dengan tubuhku, sehingga itu tak passion untuk perkembanganku." Elder Weiji yang tertarik dengan apa yang dikatakannya pun bertanya, "Jung Yeonsin, bisakah kamu menjelaskannya?" Yeonsin pun melidiknya melanjutkan, "Pemulihan Nine Yang Unevent Art adalah sepenuhnya milik Cloud Sword Dragon. Aku mungkin bisa membantumu dalam beberapa hal." Elder Weiji yang kebingungan, mungkinkah Yeonsin bisa membantu memulihkan Sword Art pun kembali bertanya, "Hah? Apa maksudmu itu?" Namun, alih-alih menjelaskannya, Yeonsin malah berjalan ke ujung tebingnya sembari berkata, "Tunggu sebentar, pelatihanku belum selesai." Tentu saja, tingkah Yeonsin seperti itu membuat mereka semua semakin kebingungan. Meskipun begitu, Yeonsin yang kini berada di ujung tebingnya mulai menggerakkan tubuhnya mengikuti pencerahannya sembari berpikir, "Saat aku melihat jejak pedang di jurang, aku mengalami sesuatu yang aneh. Dunia seakan terbalik, menyatu dalam satu tebasan. Bagiku, semua itu adalah inspirasi. Menyerang lebih cepat dari lawan saja sudah cukup. Tapi, alasan kenapa teknik seperti Tai Chi Sword Art dan Plum Blossom Sword dianggap sebagai teknik puncak swordmanship? Akhirnya, aku mengerti. Swordmanship yang benar dan halus berbeda dari sekedar swordmanship biasa. Prinsip-prinsip yang terukir dalam teknik-teknik itu menyatu dengan energi ini dan permainan pedang, menciptakan harmoni yang belum pernah terlihat sebelumnya. Aku tak pernah bisa memahami pedang sampai sekarang. Tentu saja, Sword Art yang ditunjukkan Yeonsin hendak memukul semua orang yang di sana. Bahkan, Elder Jong Yoil sampai tak kuasa menyebutkan nama Swordmaster di tengah keterpukauannya. Kemudian, bersamaan dengan senja yang mengudara, Yeonsin pun selesai dengan Sword Art-nya, yang membuat Boncang menatapnya bertanya, "Apa kau sudah memutuskan nama untuk Sword Art-mu?" Yeonsin pun menatap pedangnya berkata, "Aku menyebutnya Radiant Sword Style. Seperti cahaya matahari, bulan dan bintang-bintang yang menyinari dunia tak akan pernah pudar. Semoga hidupku juga sama bersinar kekal." Beberapa saat kemudian, setelah membersihkan tubuhnya, Yeonsin dan Boncang pun beristirahat di sebuah ruangan yang telah disediakan oleh Sekte Zhongnan, di mana di saat Yeonsin merasa bersyukur karena ia memperoleh banyak hal di sana, seperti menyelamatkan keponakannya dan menciptakan seperti simnya sendiri. Boncang yang menikmati teh sajian di sana menuturkan, "Aku harus membawa Golden Tea ini saat aku kembali. Berkatmu, aku mendapatkan pelayanan menatap ini di Sekte Zhongnan." Mendengar perkataannya, Yeonsin pun kembali teringat dengan tindakan Boncang di pertarungan tadi. Hal itu pun membuatnya merasa jika setiap orang memikul bebannya sendiri. Namun, waktu istirahat mereka harus terganggu ketika Elder Weiji mendatangi ruangannya. "Permisi Jung Yeonsin, aku datang untuk mendiskusikan hal yang tak bisa kita lakukan sebelumnya."
Yon sudah mengerti maksudnya jika Elder Weiji ingin bertanya tentang peninggalan jejak pedang yang ditinggalkan oleh Swordmaster pun segera mengajaknya keluar dari ruangannya. Lalu sembari menikmati pemandangan di sekitar sana, Elder Weiji menuturkan, ini mungkin memalukan bagi seorang murid, tapi aku ingin keluar dari bayangan Swordmaster dan kebenaran dan jalan pedang. Jika aku tak mengikuti jalanku sendiri di kedua pilihan itu, aku tidak akan pernah maju. Aku akan jadi Grandmaster. Mendengar perkataannya, Yonshin peliriknya berkata, aku mendukungmu. Melihat responnya yang seperti itu, Elder Weiji yang tak menduganya pun terdiam menatap ke arahnya.